Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Happy Sunday, salam sukacita
buat seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru 2022. Saya percaya semua karena anugerah, penyertaan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Kesetiaannya yang begitu sempurna dan penyertaannya membuktikan kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Dan mari kita mulai tahun baru ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Amin. Karena saya sungguh sangat percaya bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan, tahun penuaian, tahun yang penuh dengan sukacita, bahkan penuh dengan berkat yang melimpah. Mari kita datang dengan ucapan syukur Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Boleh kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati tahun yang luar biasa ini ya Bapa. Tahun yang sudah Kau percayakan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dan kami mau memulai tahun ini dengan puji-pujian dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur Bapa. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang terus mengiringi setiap kami, menyertai setiap kami. Engkaulah Raja kami, King of King, Lord of Lord. Terima kasih ya Bapa, penyertaan yang luar biasa selalu senantiasa mengiring langkah hidup kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. God with us. Thank you Father. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang berserah dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Immanuel. Ini kami anak-anak-Mu datang menyembah ya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, yes Lord, haleluya. Yes Lord, kami percaya Engkau Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dalam setiap kelemahan kami. Kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Yes Lord, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikaralabalalabayase, Shikirayanabayase. Haleluya, haleluya. Allah Immanuel, Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Syaralabalalabayase, Shikaralabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kesetiaan-Mu Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Dia Allah yang selalu setia, setia mengiring langkah kita, setia memulihkan setiap kita, setia menyertai setiap kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan syukurmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Shalalabalalabaya sikalalabo. Shalalabalalabalalabalalabalalabalala. Shikap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 . Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. 1 tahun telah kami lewati dengan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami sungguh sangat percaya itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang setia. Dalam gelap Engkau cahaya bagi setiap kami. Bahkan dalam kelemahan setiap kami kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapa sudah mengiring kami sampai sejauh ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami mau masuki tahun yang baru ini Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mau terus mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Syaralabalalabalalabalalabalala. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Allah Immanuel, God with us. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan lebih dahsyat, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin, tinggikan nama-Mu.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan kehormatan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Yang setuju sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, katakan lebih sungguh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan, serukan. Soraklah haleluya, soraklah. Amin. Haleluya. Sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan. Ku kan selalu kembali padamu. Shalom. 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 Bosan ya Ci kayaknya kalau kita berdua terus. Iya ya benar juga. Sekali-sekali ajak yang lain gitu. Boleh. Shalom. Nah, kan asik lebih rame. Tapi kurang banyak nih kayaknya Ci. Nah, yaudah kita ajak yang lain ya. Shalom. Halo. Nah, gini dong. Ayo kita mulai. Kembali lagi bersama kami di Bethany News. Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online. Setiap hari Minggu Jam 10 pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of East. Yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 malam. Pada hari Minggu ini, mari kita membawa persembahan kita, taburan kita, dan perpuluhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia Atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Benar ya Tuhan, inilah hidup kami sebagai lagu cinta untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Selidiki hatiku, Apa ku sungguh mengasihimu. sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2022. Kita ada di hari yang sangat spesial ini untuk mengawali tahun ini dengan
ibadah pembukaan tahun dan sekaligus perjamuan kudus. Saya percaya kita sudah melewati tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, dan Tuhan yang sama akan menyertai kita pula pada tahun yang baru ini dengan penyertaannya yang luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mengucap syukur memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini karena kasih Kristus. Boleh lambaikan tangan saudara, puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya menganjurkan saudara dapat mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik pujian penyembahan maupun firman Tuhan. Dan mari kita berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kalau saudara sudah diberkati melalui YouTube channel ini, jadilah saluran berkat juga bagi banyak orang. Caranya bagaimana? Saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada kerabat, kepada keluarga saudara maupun teman-teman saudara. Jadilah mempelai Kristus yang berfungsi dan jadilah berkat. Terima kasih buat tim ibadah online yang selama ini telah mempersiapkan ibadah-ibadah hari Minggu dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Saya percaya jerilah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Baiklah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pesan khusus di awal tahun 2022 ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan kalau Engkau telah mengizinkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Terima kasih ya Tuhan buat campur tangan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang menghantarkan kami dan keluarga kami sampai dengan hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami diizinkan memasuki tahun yang baru ini, maka Tuhan sendiri akan menuntun kami, memimpin kami untuk menggenapi semua rencana Tuhan di tahun yang baru ini. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah sebentar kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan hamba-Mu, urapi kami juga yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Baiklah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan nanti kita tentu saja akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus awal tahun. Karena itu mari persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, banyak sekali orang yang menaruh harapan yang begitu besar ya, bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Para ahli bahkan sudah membuat berbagai riset, lalu mengeluarkan hasil penelitian mereka, memberikan prediksi-prediksi mereka dalam berbagai bidang. Dan banyak orang saudaraku dengan begitu optimis membuat rencana-rencana besar untuk tahun yang baru ini. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang semakin besar di tahun yang baru ini. Amin. Tahukah saudara bahwa tidak ada rencana yang lebih baik daripada sebuah rencana yang benar-benar dilaksanakan? Artinya, rencana-rencana sebesar ataupun sehebat apapun akan tetap tinggal sebagai rencana jika tidak pernah dilakukan atau dilaksanakan.
Nah, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sangat sempurna bagaimana Dia melakukan seluruh rencana Bapaknya. Dia melakukan seluruh kehendak Bapaknya. Nah, mari sama-sama kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu sesudah itu nanti kita akan membaca ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, "Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ya, saudara, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Sekarang kita akan lanjut ke ayat yang ke-34 dan ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpan di dalam hatinya, merenungkan firman itu siang dan malam serta melakukannya. Judul khotbah saya hari ini adalah yang harus dilakukan. Nah, kekasih Kristus, kembali ke bacaan kita Injil Yohanes pasal yang keempat tadi. Mari kita melihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan di sana, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah rute yang tidak lazim untuk dilewati oleh orang Yahudi atau oleh orang Israel. Ya, orang Yahudi dari Yudea jika mereka ingin ke Galilea atau sebaliknya, lazimnya saudaraku mereka akan melalui jalur Sungai Yordan yang memang lebih jauh jaraknya. Tetapi orang Yahudi berusaha untuk menghindari melewati yang namanya daerah Samaria. Tadi dalam bacaan sudah dijelaskan karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, tetapi yang Tuhan Yesus saat itu lakukan justru mengambil rute yang tidak lazim ini, yaitu Tuhan Yesus mengambil rute Yudea, Samaria, Galilea. Mari saudara perhatikan peta ini. Saudara bisa lihat jalur yang lazim adalah jalur yang berwarna biru. Itu yang lazim, saudaraku, ya. Jadi melalui jalur Sungai Yordan. Lebih jauh jaraknya. Tetapi orang Israel atau orang Yahudi memilih jalur ini karena tidak melewati daerah Samaria. Sebaliknya, jalur yang kuning ini adalah jalur yang tidak lazim. Dan inilah yang sedang diambil oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita di Injil Yohanes pasal yang keempat tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tetap mengambil rute tersebut? Padahal ini adalah rute yang tidak lazim dilewati oleh orang Yahudi atau oleh orang Israel. Pasti ada alasan yang sangat kuat di balik keputusan tersebut. Nah, mari kita akan lihat di ayat yang keempat. Dikatakan,
ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, saudara garis bawahi di situ dikatakan ia harus. Nah, kata harus di dalam penulisan bahasa Yunani, di mana Alkitab Perjanjian Baru ini menggunakan bahasa Yunani aslinya, menggunakan kata dei. Nah, kata dei itu memiliki arti begini saudaraku, kewajiban yang mutlak dilaksanakan karena ada keterikatan satu sama lain. Saya ulangi, kewajiban yang mutlak dilaksanakan karena ada keterikatan satu sama lain. Ya, seperti kalau saudara membuat perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, lalu di situ ada hak dan kewajiban. Betul? Ada keterikatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Oleh karena itu, masing-masing harus melakukan kewajibannya. Wajib dilaksanakan, mutlak dilaksanakan. Dalam kasus ini, saudaraku, pertanyaannya adalah siapa yang mengharuskan sampai Yesus terikat dengan keharusan itu? Ini kan menarik, saudaraku. Ya, siapa yang mengharuskan? Jawabannya ada di ayat yang ke-34 yang tadi kita sudah baca. Mari kita baca kembali. Dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mengharuskan Yesus melakukan akan hal ini adalah Allah Bapanya. Tuhan Yesus terikat erat dengan Bapanya. Itulah sebabnya Dia harus menyelesaikan seluruh kehendak dan rencana Allah Bapanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, jadi jelas saudaraku, ini bukan keputusan yang dibuat asal-asalan saja. Bukan karena Tuhan Yesus ingin jalan-jalan misalnya ke daerah Samaria. Bukan. Dan bukan juga karena peribahasa yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma, begitu. Bukan, saudaraku. Melainkan ada keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti pertama dari kata harus atau dei. Sedangkan arti yang kedua dari kata harus atau dei adalah kewajiban karena ada kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Saya ulangi, kewajiban karena ada kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh Tuhan Yesus pada saat itu juga. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktu. Amin. Artinya saudaraku, pada saat itu ada schedule yang harus dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar saudaraku, kalau sudah schedule-nya Tuhan, tidak ada apapun yang dapat merintangi atau membatasi Tuhan untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk memberkati kita. Amin. Kalau sudah schedule-nya, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang mengerti bilang amin. Kadang kita begitu cemas, ya, bahkan cemas yang berlebihan saudaraku, bahwa seolah-olah Tuhan itu terlambat untuk menjawab doa kita, menolong kita dalam pergumulan kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita, dan lain-lain sebagainya. Bahkan seringkali kita mencoba ya untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti schedule-nya kita, mengikuti waktunya kita. Saudaraku, ini jelas sia-sia. Ya, karena saudara tahu bahwa kalau Tuhan itu sampai mengikuti schedule-nya kita, maka sudah pasti Dia bukan Tuhan. Masa Tuhan tunduk kepada umatnya? Masa Tuhan tunduk kepada ciptaannya? Dan yang kedua saudaraku, kalau Tuhan akhirnya rela mengikuti schedule saudara, maka yang pasti kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik. Karena begini saudaraku, kita hanya bisa memikirkan sesuatu yang menurut kita baik, ya, terbatas pemikiran kita. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau kita mengikuti akan kehendaknya Tuhan, schedule-nya Tuhan, selalu akan dapat yang terbaik. Sebaliknya, kalau mengikuti schedule kita, kehendak kita, kita tidak akan dapat yang terbaik. Yang mengerti bilang
Amin. Haleluya. Nah, kita harus belajar, saudaraku, untuk mengikuti schedule Tuhan di dalam kehidupan ini, agar dengan demikian kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Hati kita dilingkupi dengan kebahagiaan, sukacita yang melimpah. Oh iya, saudaraku, kenapa sih ada orang yang tertekan dan stres? Saya perhatikan karena orang berusaha memaksa Tuhan ikut dengan schedule-nya dia, memaksa Tuhan mengikuti kehendaknya atau cara-caranya. Akibatnya dia menjadi tertekan sendiri. Tapi lihat orang-orang yang tahu bagaimana harus mengikuti kehendak Tuhan, orang-orang yang sadar penuh harus mengikuti schedule-nya Tuhan, dia akan tetap tenang dalam menghadapi apapun juga. Karena satu hal, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang selalu on schedule. Dia Tuhan yang selalu tepat di dalam waktunya. Yang setuju berkata, amin. Nah, saudaraku, sampailah Tuhan Yesus kemudian di kota yang bernama Sikar di daerah Samaria. Lalu Tuhan Yesus dikatakan duduk di dekat sumur Yakub, ya, dan saat itu jam 12. Tentu yang dimaksud di sini adalah jam 12 siang, saudaraku, ya. Nah, mari kita akan baca ayat yang ke-7. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebetulnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kan kondisi yang juga tidak lazim. Biasanya orang mengambil air itu di pagi hari ataupun di sore hari, ya, karena tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Tetapi perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub ini, dia datang pada jam 12 siang, saudaraku. Dan kemudian ketika dia sampai di sana, Tuhan Yesus berbicara kepadanya, berilah aku minum. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus memulai satu percakapan yang juga sangat tidak lazim. Mengapa demikian? Sebab kita semua tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul, apalagi ngobrol dengan orang Samaria, saudaraku. Orang Yahudi itu, saudaraku, selalu memandang orang Samaria sebagai orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Orang Yahudi memandang juga orang Samaria sebagai orang yang lebih rendah kastanya. Jadi kalau kita berbicara perbedaan-perbedaan level kasta dan lain sebagainya, ternyata ya sudah sejak zaman dahulu ada, saudaraku. Bahkan antara orang Yahudi dengan orang Samaria sendiri terjadi perbedaan yang demikian. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bergaul, apalagi orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang-orang kafir, maka apa saja yang disentuh oleh orang Samaria itu menjadi najis, ya, karena orangnya orang kafir. Jadi kalau menyentuh apa saja menjadi najis. Dan orang Yahudi jelas tidak mau menyentuh benda-benda najis tersebut. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria tersebut, jelas perempuan itu menjadi sangat kaget, saudaraku. Ya, dia pasti kaget sekali. Kenapa? Karena yang pertama, masa iya ada orang Yahudi berbicara kepada dirinya yang jelas-jelas adalah perempuan Samaria. Seumur hidupnya mungkin perempuan Samaria ini tidak pernah diajak bicara oleh orang Yahudi, karena memang pada saat itu itulah kondisinya, saudaraku, ya. Makanya dituliskan kan dalam Alkitab bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ya. Jadi perempuan Samaria ini jelas pasti dia kaget. Masa pria Yahudi ini mengajak bicara saya, mengajak saya ngobrol? Itu sesuatu yang sudah tidak lazim. Dan yang kedua, dia kaget, masa iya orang Yahudi sampai meminta minum kepada saya? Padahal jelas kalau dia pegang gelas ataupun tempat air yang saya pegang, maka dia akan menjadi najis.
Jadi saudara bisa memahami di sini betapa kagetnya perempuan Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, yang dianggap sebagai orang-orang dengan kasta yang lebih rendah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita mencermati keadaan ini, mencermati akan kisah ini. Sebetulnya saudaraku, terobosan apa sih yang Yesus sedang bawa dan tawarkan kepada perempuan itu? Misi apa yang sebetulnya Tuhan Yesus sedang sampaikan kepada perempuan Samaria ini? Pemulihan hubungan. Tuhan Yesus bertindak sebagai inisiator di dalam pemulihan hubungan. Dia yang memulai percakapan dengan perempuan Samaria ini demi pulihnya sebuah hubungan. Ini sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lain yang justru senang dan membiarkan rusaknya hubungan antara orang Yahudi atau orang Israel dan orang Samaria. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kita sebagai anak-anak Allah yang ditempatkan di dunia ini, sudahkah kita juga menjadi inisiator di dalam pemulihan sebuah hubungan? Ataukah kita justru seperti orang kebanyakan yang senang dan melestarikan rusaknya sebuah hubungan, apalagi jika rusaknya hubungan tersebut menguntungkan kita? Mari kita teladani Tuhan Yesus. Kita harus menjadi inisiator demi terjadinya sebuah pemulihan hubungan, saudaraku. Kita yang disakiti, tapi kita malah yang mengampuni lebih dulu. Itu namanya kita menjadi inisiator. Kita yang dirugikan, tapi kita malah yang memberkati lebih dulu. Itu juga adalah inisiator. Dan masih banyak hal lain di mana kita dapat bertindak sebagai inisiator-inisiator dalam pemulihan sebuah hubungan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, kata tahu di situ berasal dari bahasa Yunaninya adalah eido. Nah, kata eido itu punya pengertian melihat dan memahami. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus sedang berkata kepada perempuan itu, jikalau engkau melihat dan memahami tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus sedang menjelaskan kepada perempuan itu bahwa saat itu ketika mereka sedang bercakap-cakap, kasih karunia Allah sedang turun di antara dia dan perempuan Samaria itu. Saya ulangi, Yesus sedang menjelaskan kepada perempuan Samaria bahwa sementara mereka sedang bercakap-cakap, kasih karunia Allah sedang turun di antara Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dan itu adalah kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu jangan kaget kalau saya datang dan berbicara kepadamu, karena inilah waktunya kasih karunia Allah sedang memulihkan sebuah hubungan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dilepaskan oleh Bapa melalui Yesus kepada perempuan Samaria itu sebetulnya adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia yang juga sudah saudara dan saya terima tentunya. Itulah sesuatu yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia. Ya, kemarin kita baru saja merayakan Natal, kita mengingat kembali kan bahwa kelahiran Yesus itu anugerah terbesar, itu kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umat manusia yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi berada di bawah hukuman akibat dosa, melainkan mendapatkan pengampunan, mendapatkan hidup yang kekal. Luar biasa. Itu berbicara tentang kasih karunia.
Dan sementara Yesus sedang berbicara kepada perempuan Samaria itu, sebetulnya Tuhan sedang melepaskan kasih karunia yang sama juga kepada perempuan Samaria itu. Kalau kita berbicara kasih karunia, yang pertama jelas adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya kasih karunia diberikan bukan karena yang menerimanya itu layak. Saya ulangi, yang namanya kasih karunia itu diberikan bukan karena orang yang akan menerimanya itu orang yang layak. Bukan, saudaraku. Keselamatan dan hidup yang kekal itu diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan karena kita layak menerimanya. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami ini, kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong. Amin. Orang Kristen tidak boleh sombong, saudaraku. Kita ini menerima keselamatan dari Allah semata-mata karena kasih karunia loh, saudaraku. Bukan karena usaha kita, bukan juga karena kebaikan kita. Kebaikan manusia, saudaraku, ya, sebaik-baiknya manusia di dalam pandangan Tuhan itu seperti kain kotor, saudaraku. Tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menebus dosa. Sebab kalau ada orang yang bisa menebus dosanya dengan perbuatan baik, buat apa Tuhan Yesus mesti datang ke dunia ini? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Artinya semua orang pasti di bawah hukuman dan pasti akan binasa. Oleh karena itu Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak lagi berada di bawah hukuman tetapi mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang sombong itu suka merendahkan orang lain, saudaraku. Merasa diri lebih dari orang lain, lebih suci, lebih benar, lebih mirip Yesus, dan tidak mau lagi menerima yang namanya teguran atau nasihat dari orang lain. Ya, bahkan suka menghakimi orang lain. Ya, kamu salah, kamu berdosa, ya, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sadar menerima kasih karunia daripada Tuhan, dia tidak akan sombong dalam menjalani hidup. Saya berdoa setiap kita selalu ingat bahwa kita ini sebenarnya nggak layak, tapi kasih karunia Allah diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang berdosa dibenarkan. Amin, haleluya. Yang kedua, apa sih kasih karunia Tuhan yang sedang ditawarkan, yang sedang dilepaskan kepada perempuan Samaria itu? Ya, pemulihan hubungan yang rusak. Bayangkan saudaraku, sekian puluh tahun tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tetapi pada hari itu jam 12 siang terjadi pemulihan hubungan, di mana orang Yahudi, yaitu diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus, berkomunikasi dengan orang Samaria, dan hari itu pemulihan hubungan terjadi. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-34 dari Injil Yohanes pasal 4 ini, di mana Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas apa yang Yesus kerjakan ini adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dirinya. Nah, pertanyaannya begini saudaraku, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hari-hari ini Tuhan izinkan tinggal atau hidup di muka bumi ini? Sudahkah kita juga termasuk orang-orang yang memprioritaskan untuk melakukan kehendak Bapa? Atau sebaliknya, apakah kita termasuk orang-orang yang memprioritaskan untuk melakukan seluruh rencana Tuhan, rencana Allah di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing? Tadi kita sudah belajar bahwa kata harus atau day artinya adalah kewajiban yang mutlak dilaksanakan karena ada keterikatan satu sama lain. Apakah saudara sadar bahwa antara saudara dengan Allah, dengan Bapa itu ada keterikatan? Amin.
Jelas ada keterikatan. Dia adalah Bapa dan saudara adalah anaknya. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu ada keterikatan, saudaraku. Jadi kita pun harus melakukan kehendak Allah. Kita pun harus melakukan seluruh rencana Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Biarlah saudara menangkap akan pemahaman ini, sehingga ketika kita menjalani tahun 2022 ini, kita menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa kita sebagai anak Allah, anak-anak Bapa Sorgawi, kita harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Kita harus melakukan seluruh rencana Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan hari-hari ini? Tidak lain, kita harus memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Amin. Sekali lagi mari kita perhatikan ayat 35. Dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebetulnya saudaraku, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa musim menuai sedang terjadi. Musim menuai sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu jangan tunda-tunda lagi. Sekarang inilah waktunya untuk melakukan kehendak Allah. Inilah waktunya untuk mengerjakan seluruh rencana Allah. Amin. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudaraku? Yang pertama, kita harus ikut schedule-nya Tuhan. Amin. Ya, karena schedule-nya Tuhan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, jangan kita memaksakan Tuhan justru untuk mengikuti schedule-nya kita atau mengikuti waktunya kita. Karena kita manusia terbatas, kita tidak bisa membuat rencana yang terbaik. Kita sangat terbatas, karena itu marilah saudaraku, kita ikut schedule-nya Tuhan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertindak sesuai dengan rencana dan schedule-nya Tuhan. Artinya apa? Jangan menunda-nunda dan jangan semau kita sendiri. Semua ada waktunya, semua ada caranya. Jadi yang harus kita lakukanlah sesuai dengan rencananya Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan juga waktunya waktu Tuhan. Nah, kalau saudara baca keseluruhan kisah Yesus dengan perempuan Samaria ini, saudara akan menemukan pada akhirnya ada hidup yang diubahkan di sana. Ya, perempuan Samaria ini mengalami pemulihan hidup, mengalami perubahan hidup. Dia menerima keselamatan dari Tuhan dan akhirnya dia juga menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Ada begitu banyak orang yang pada akhirnya mengenal Yesus melalui kesaksian dari perempuan Samaria yang berdosa ini. Mari kita baca dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39. Dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Luar biasa, dari seorang yang tidak memiliki pengharapan sebetulnya, yang madesu, masa depannya suram. Ya, kalau saudara melihat latar belakang daripada perempuan Samaria ini, ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, tepat pada jam 12 siang itu kasih karunia Allah Bapa turun dan pemulihan terjadi. Hidupnya diubahkan dan dia menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Dahsyat. Saudara catat baik-baik, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia akan bisa memulihkan orang lain. Amin. Orang yang sudah dipulihkan oleh kasih karunia Allah, dia akan bisa melakukan juga bagi orang lain, membawa kasih karunia Allah. Amin. Haleluya.
Hari ini saudaraku, adakah kehendak Tuhan yang masih saudara tunda untuk lakukan? Ingat, semua ada waktunya. Artinya kalau waktunya sudah lewat, maka kita akan kehilangan kesempatan tersebut. Sangat menyedihkan saudaraku ketika kita menunda. Misalnya menunda untuk mendoakan seseorang, lalu kemudian beberapa waktu kemudian kita mendengar bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Kita menjadi begitu sedih karena kita kehilangan kesempatan untuk mendoakan dia. Ketika kita menahan kebaikan dari orang-orang yang harus menerimanya, padahal kita punya kemampuan, tapi kita menunda dan menunda dan menunda. Lalu satu ketika kita mendengar bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi. Saya mau beritahu, yang rugi bukan orang tersebut, yang rugi kita. Karena kita sebetulnya mendapatkan kesempatan emas untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Kita mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tapi kalau kita lewatkan kesempatan itu, maka kesempatan itu akan hilang. Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umur atau usia itu tidak di dalam kendali kita loh. Ya, artinya jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Dan saudara bertekad tahun 2022 ini akan menjadi tahun di mana saudara hidup mengikuti schedule-nya Tuhan dan bertindak sesuai dengan rencana atau kehendaknya Tuhan. Saudara ingin terjadi pemulihan di dalam keluarga, maka tidak ada cara lain, saudara harus menjadi inisiator. Saudara yang harus memulainya terlebih dahulu. Jangan pernah gengsi saudaraku untuk memulai percakapan atau pembicaraan terlebih dahulu. Ya, jangan malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Meskipun di dalam hati saudara mungkin saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tidak bersalah. Tetapi mari menjadi inisiator untuk terlebih dahulu saudara meminta maaf. Apalagi kalau di dalam keluarga sendiri saudaraku, antara orang tua dengan anak, kakak beradik, jangan malu saudaraku untuk mengakui, mengungkapkan bahwa kita mengasihi mereka. Dan harus diingat saudaraku, yang lebih rohani itu harus yang menjadi inisiator. Sekali lagi, yang lebih rohani dialah yang harus menjadi inisiator saudaraku. Amin. Nah, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus awal tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di minggu yang pertama di dalam ibadah pembukaan tahun 2022 ini. Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terjadinya pemulihan demi pemulihan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau terjadi pemulihan hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Ya Tuhan, biarlah di dalam setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan sungguh nyata suasana sorgawi, dan kehendak-Mu boleh dinyatakan atas setiap keluarga anak-anak-Mu. Mampukan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman Tuhan ini boleh menjadi inisiator Tuhan, agar rencana dan kehendak-Mu digenapi atas anak-anak-Mu Tuhan. Suami menjadi inisiator, istri menjadi inisiator, anak-anak menjadi inisiator. Tidak ada lagi yang menunda-nunda. Semua melakukan sesuai dengan schedule-nya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami memutuskan mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka dengan urapan yang baru di awal tahun ini Tuhan. Dan Engkau yang menuntun mereka, memegang akan tangan mereka, membawa hidup mereka masuk dalam penggenapan seluruh rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menjaga dan melindungi setiap rumah tangga, setiap keluarga
dosa daripada anak-anak-Mu ini. Bapa, saat ini kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus awal tahun 2022 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Buat karyamu, tubuh-Mu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita akan cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hormatilah darah Kristus Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri di minggu yang pertama ini Tuhan. Biarlah terus kami mengingat akan korban Kristus. Kami mengingat akan pengorbanan Kristus, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia yang sudah dilimpahkan atas setiap kami. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu. Kami boleh menyenangkan akan hati-Mu, menggenapi setiap rencana-Mu. Tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Oh haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini juga kami mengangkat tangan kami dan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa ini. Kami rindukan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipulihkan. Mereka boleh datang kepada Tuhan, menyembah akan Engkau Yesus. Ya Bapa, kami berdoa saat ini juga untuk pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan benar, dengan hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia pasti penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam ibadah di minggu yang pertama ini juga kami mau membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Kami juga mau menabur bagi pembangunan gereja-Mu. Kami menabur bagi diakonia. Kami percaya Tuhan, setiap taburan kami tidak sia-sia. Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Hidup mereka terus naik dan bukan turun. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,